Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 107-108. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah berjalan-jalan di sepanjang River Viewing Street, mereka berhasil membeli semua keperluan yang mereka butuhkan. Chen Ping'an baru saja akan pergi, tetapi Aliang tiba-tiba menyarankan agar mereka naik perahu dan menikmati pemandangan malam di Rusing Tranquil River. Hanya sedikit orang yang tertarik, dan hanya Lin Souyi yang mengangguk setuju. Chen Ping'an tidak keberatan melihat hamparan air yang berbahaya ini setelah meletakkan semua barang kembali ke kamar mereka di stasiun relay. Namun, Li Baoping menarik lengan bajunya, dan Chen Ping'an segera mengerti maksudnya. Dia menimbang kantong koin di tangannya, dan ada cukup banyak koin tembaga lepas untuk membeli beberapa tanghulu. Zulu menyeret ayahnya pergi mengunjungi beberapa toko senjata. Sementara itu, Li Huai mengeluh bahwa dia lapar, jadi Aliang menyuruh Cheng Sheng untuk membawanya kembali ke stasiun relay bantal untuk makan camilan larut malam. Chen Ping'an dan yang lainnya berpisah. Lin Souyi berjalan di samping Aliang, dan bertanya dengan suara lembut, "Senior, Anda mengatakan bahwa Li Huai adalah yang paling beruntung. Apakah buku Severed Watercliff yang tampaknya baru itu yang paling berharga?" Aliang mengangguk pelan dan mengungkapkan, buku itu hanya terlihat baru. Namun, kenyataannya, buku itu sudah ada selama beberapa tahun. Isi buku itu tidak ada nilainya, dan itu hanya omong kosong acak tentang teknik kultivasi elemen air. Ini sengaja dilakukan untuk menipu orang lain. Namun, materi buku itu relatif berharga, dan buku itu tidak akan diserang serangga bahkan setelah diletakkan di suatu tempat selama beberapa ratus tahun. Aliang melepaskan ikatan labu kecil dari pinggangnya dan meneguk anggur sebelum melanjutkan, juga, jika mataku tidak menipuku, beberapa kutu buku telah tinggal di buku itu. Tentu saja, kalian tidak akan dapat melihatnya dengan mata telanjang. Kutu buku ini adalah sejenis roh mistis, dan mereka adalah serangga yang sangat kecil yang suka berenang di sekitar kata-kata dan karakter seperti ikan yang suka berenang di sekitar karang. Ikan gabus memakan saripati dan semangat yang terkandung dalam kata-kata, dan setelah dewasa, ukurannya tidak akan lebih tebal dari sehelai rambut. Ada banyak jenis ikan gabus di dunia, dan ikan gabus dalam buku Li Huai hanya dapat dianggap biasa. Namun, jika buku itu dijual kepada pejabat atau bangsawan yang sangat tertarik pada hal-hal aneh, saya kira harganya akan mencapai setidaknya 3.000 tael perak. Dalam hal ini, buku itu adalah salah satu buku paling berharga di toko buku itu. Lin Souyi terdiam karena terkejut. Ini adalah ikan gabus yang tidak terlihat, tetapi harganya bisa mencapai 3.000 tael perak. Mungkin uang adalah hal yang paling tidak berharga di dunia selain di kota asal mereka. Aliang melihat melalui pikirannya, dan dia terkekeh. Ketika kamu benar-benar memasuki jalur kultivasi di masa depan, kamu akan mengerti bahwa emas dan perak adalah hal-hal yang akan mengalir seperti air. Bahkan jika kamu memiliki banyak emas dan perak, kamu akan menemukan bahwa kamu dapat menghabiskan semuanya dengan satu jentikan jari. Namun, karena perlu menghabiskan emas dan perak dalam jumlah yang sangat besar, ini juga mencerminkan bahwa hal-hal yang rendah seperti itu memang sangat berharga. Lin Souyi mengangguk mengerti. Aliang tersenyum dan berkata, jika itu Chen Ping'an, dia mungkin tidak mengerti prinsip seperti itu. Lin Souyi menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena ini berhubungan dengan uang, aku yakin dia pasti akan memahaminya. Aliang tertawa terbahak-bahak. Ia tiba di tepi sungai yang ramai bersama Lin Souyi, dan anak muda itu sedikit merasa tidak nyaman. Ia sudah terbiasa dengan malam yang damai dan sejuk di kampung halamannya. Hal ini terutama terjadi setiap kali ia menarik napas dan menghirup aroma parfum dan bedak. Bau-bau ini awalnya tampak harum, tetapi setelah menciumnya beberapa saat, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit mual. Setelah keluar dari gang dan tiba di tepi sungai, pandangan mereka langsung terbuka. Lempengan batu biru berjejer di kedua sisi sungai, dan obrolan yang menyenangkan serta tawa riang para wanita muda terdengar di udara. Banyak wanita cantik bersandar di pagar gedung-gedung tinggi, memamerkan lengan mereka yang putih pucat dan lentur. Kebanyakan dari mereka mengenakan gaun merah terang atau hijau terang, dan di bawah cahaya lentera yang tergantung, para wanita muda ini tampak semakin menawan dan menggoda. Perahu-perahu hias dengan berbagai bentuk dan ukuran mengalir lembut di sepanjang sungai. Tirai bambu diturunkan di atas kabin-kabin, dan sebagian besar perahu hias tersebut memiliki seorang wanita muda yang duduk di setiap ujung perahu.
Selain mereka, ada juga seorang wanita muda yang mendayung perahu. Berbeda dengan para wanita menggoda yang terang-terangan mencari bisnis dari balkon gedung-gedung tinggi, para wanita muda di atas perahu-perahu yang dihias tampil lebih berkelas dan lembut, meskipun mereka juga berpakaian dengan cara yang terbuka. Mereka yang lebih muda tampak seperti gadis ramah dari sebelah, sementara mereka yang lebih tua tampak seperti putri bangsawan dari klan berpengaruh. Dari waktu ke waktu, para wanita di gedung-gedung tinggi akan mengejek dan mengejek pramugari perahu yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bisnis, bahkan sampai melemparkan sisa buah dan sayuran ke arah mereka. Namun, para pramugari perahu sudah terbiasa dengan hal ini, dan kebanyakan dari mereka tidak menghiraukan tindakan vulgar ini. Kecuali mereka dipukul, mereka jarang sekali melotot dan berdebat dengan para wanita ini. Namun, ketika konflik benar-benar terjadi di antara para wanita, mereka pasti akan mendapat sorak-sorai dukungan dari para pria yang menyaksikan kekacauan itu. Lin Soyi merasa tegang dan gelisah, lalu bertanya, "Senior Aliang, bukankah kamu mengatakan kita akan naik perahu menyusuri sungai Rusing Tranquil untuk menikmati pemandangan malam? Karena ini adalah titik pertemuan tiga sungai, bagian sungai ini secara alami dapat dianggap sebagai bagian dari sungai Rusing Tranquil juga," jawab Aliang dengan cara yang sengaja tidak jujur. Lin Soyi terdiam. Aliang berjongkok di tepi sungai dan menatap perahu-perahu hias yang perlahan berlalu. Setiap kali seorang pramugari menatapnya atau menyapanya dengan suara lembut, ia akan mengangkat labu kecilnya dan diam-diam meneguk seteguk anggur, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Lin Soyi berjongkok di sampingnya dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan apa yang Aliang gumamkan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa ucapan seperti, "Menjaga diriku tetap murni seperti batu giok, aku seorang pria sejati, wanita cantik yang menawan membuat pria jatuh cinta," dan seterusnya. Lin Soyi menahan tawa. Ternyata, senior Aliang tidak lebih baik darinya. Aliang menoleh sedikit untuk melihat perahu yang dihias di dekatnya. Seorang wanita berpenampilan biasa sedang duduk di bagian depan perahu, dan dia dengan berani melihat ke sekeliling. Dia tidak tampak seperti sedang menjual jasanya, dan dia malah tampak seperti wanita bangsawan yang sedang bertamasya di sungai. Sementara itu, gadis remaja yang berdiri di belakangnya dan mendayung perahu tampak lembut dan menawan. Aliang berdiri dan menunggu perahu hias itu lewat. Ketika perahu itu mendekati mereka, dia tiba-tiba mengeluarkan emas batangan yang berkilauan dan bertanya, "Apakah ini cukup?" Wanita itu tersenyum lembut, tetapi dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Gadis remaja itu tertegun, dan dia merasakan dorongan kuat untuk menerima tawaran ini demi wanita itu. Pandangan wanita itu melewati Aliang dan tertuju pada anak laki-laki di belakangnya. Dia menunjuknya dan berkata, "Tuan muda ini bisa naik perahu sendirian." Aliang buru-buru menyimpan emas batangan itu dan berseru, "Anak ini benar-benar miskin. Dia tidak punya uang. Dia benar-benar tidak punya uang. Saya bisa mengizinkannya naik secara gratis," kata wanita itu dengan suara lembut. Gadis remaja itu melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu, dan yang dilihatnya adalah seorang anak laki-laki muda yang wajahnya merah padam karena malu. Bibirnya penuh dan giginya berkilau, dan sikapnya anggun dan berkelas. Senyum malu-malu tersungging di wajahnya. Pria malang bertopi bambu itu disingkirkan meskipun dia menawarkan sejumlah besar uang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah wanita ini buta? Atau standarnya setinggi itu? Dia menolak pria di masa jayanya yang setampan dan gagah seperti dia. Dan dia malah tertarik pada Lin Soyi yang kurus kering. Jika dia mengikuti logika ini, bukankah dia akan menawarkan mereka tael perak sebagai gantinya jika dia menyeret Chen Pingan? Betapa menjengkelkannya, gumam Aliang. Wanita itu tersenyum sambil menatap Lin Soyi. Entah mengapa, ada aura pesona dan daya tarik yang terpancar dari wanita berpenampilan biasa ini. "Kau tidak akan naik?" tanyanya. Lin Soyi menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aliang duduk di tangga dan meneguk seteguk anggur dengan sedih. "Bocah, cepatlah naik ke perahu. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kau tidak akan bisa minum dari labuku lagi. Anggur apa di dunia ini yang bisa mengalahkan anggur bunga? Kau tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja." Catatan, minum anggur bunga berarti minum bersama seorang pelacur. Lin Soyi tetap tidak bergerak. Namun, dia memutar matanya ke arah punggung pria itu. Perahu yang dihias itu tidak punya pilihan selain terus melaju, mereka didesak untuk terus melaju oleh pramugari perahu di belakang mereka. Wanita itu menoleh ke belakang dan tersenyum pada anak laki-laki itu. Lin Soyi tidak terpengaruh, dan ekspresinya tetap dingin saat dia menatap tajam ke arahnya.
Perahu-perahu yang dihias terus berlayar lewat, dan wanita-wanita menggairahkan, wanita-wanita langsing, serta pramugari perahu dari semua tipe tubuh berlalu begitu saja bagaikan lukisan wanita-wanita cantik yang bergerak. Liang, apakah kamu secara khusus menunggunya? Lin Soyi bertanya dengan lembut. Liang membetulkan topi bambunya sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, tidak, itu hanya iseng saja. Aku hanya ingin melihat sejauh mana dan seberapa lebar jaring ikan ini telah ditebar. Sarjana muda itu duduk di sampingnya dan dengan berani menatap wanita-wanita cantik itu. Seorang anak kecil sambil membawa keranjang berlari ke sana kemari di jalan setapak berbatu biru di samping sungai, sambil dengan suara keras menjajakan bunga plumnya saat ia berlari dari satu tempat ke tempat lain. Zulu ingin membeli belati untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama tajamnya, dia juga berharap belati ini bisa lebih bagus tampilannya. Namun, tanpa diduga, toko senjata itu sudah tutup hari itu. Gadis muda itu hanya bisa berdiri di sana dalam diam dan frustrasi. Kami akan datang lagi besok, kata Suhe sambil mencoba menghiburnya. Zulu bersandar pada tiang penyangga dan menatap langit malam. Ada yang sedang kau pikirkan? Suhe bertanya dengan lembut. Zulu menggelengkan kepalanya. Selama perjalanan terakhir kita melalui Gunung Gotabel, nona muda secara khusus meminta untuk membawa seekor kura-kura hutan bersamamu. Apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu? Suhe bertanya dengan hati-hati. Mehem, dia menyuruhku untuk lebih menghormati orang lain, jawab Zulu dengan nada rendah. Suhe menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, nona muda tidak salah. Keharmonisan mendatangkan kekayaan, terutama saat bepergian jauh dari rumah. Baiklah jika aku harus menghormati Liang. Bagaimanapun, dia adalah anggota kuil angin salju, gerutu Zulu dengan suara rendah. Meskipun dia sama sekali tidak seperti makhluk abadi dalam imajinasiku, makhluk abadi tetaplah makhluk abadi. Aku bisa menoleransinya tidak peduli seberapa menjijikkannya dia. Namun, menurut Lin Soyi dan Li Huai, siapa mereka? Hanya karena mereka sudah sekelas dengan nona muda selama beberapa tahun, mereka bersikap seolah-olah kita semua adalah teman dekat. Yang satu adalah putra seorang pembantu rendahan, dan yang satu lagi adalah putra seorang pria yang tidak berguna. Hak apa yang mereka miliki untuk berdiri sejajar dengan nona muda? Terutama itu, melihat dia tidak mau melanjutkan, Suhe menawarkan cenpingan. Zulu mengerutkan bibirnya. Suhe menghela napas dan melanjutkan, tidak ada orang luar di sini, jadi apa yang akan kukatakan mungkin akan sedikit mengganggu telinga. Wajah gadis muda itu tiba-tiba berseri-seri, dan dia memotong ucapan ayahnya dan berkata, Ayah, Tuan Muda secara khusus menuliskan beberapa catatan untukku di akhir suratnya untuk nona muda. Tulisan semi-kursif dan tulisan biasa Tuan Muda semakin lama semakin baik. Catatan, aksara ini merujuk pada gaya penulisan aksara Cina. Bagaimanapun, dia menulis tentang bagaimana dia secara pribadi memburu sekelompok pencuri kuda bersama orang lain, dan dia menggambarkan suka duka selama pengejaran ini. Dia berkata bahwa dia berkenalan dengan putra tertua dari seorang jenderal berjasa dari klan Chen, dan dia juga menggambarkan pemandangan menara suar yang dinyalakan untuk menandakan semuanya baik-baik saja. Dia menggambarkan bagaimana ada berbagai macam hal aneh dan menakjubkan di ibu kota, dan benar-benar ada orang yang menunggangi ular piton dan burung bangau surgawi saat mereka berkeliaran di jalan-jalan. Namun, orang-orang di ibu kota sudah terbiasa dengan ini. Tuan Muda juga mengatakan bahwa ada dua dewa pintu hidup di gerbang selatan kota, dan dikabarkan bahwa mereka adalah hadiah dari sekte Taois ketika Kekaisaran Li Agung pertama kali didirikan. Tingginya mencapai 15 meter. Ayah, bukankah ini terdengar menyenangkan? Sebut saja dia Tuan Muda kedua. Kau harus lebih berhati-hati, kata Suhe dengan jengkel. Zulu tersenyum cerah dan membalas, Tuan Muda tidak ada di sini, dan dia tidak akan peduli dengan kepribadiannya yang sederhana dan jujur. Dia tidak akan marah bahkan jika dia mendengarnya. Jangan bersikap tidak sopan, tegur Suhe. Zulu menunduk, bulu matanya sedikit gemetar. Tuan Muda, Tuan Muda kedua pernah berkata kepada kami para pelayan bahwa mereka yang ditakdirkan untuk hidup baik akan menikmati keberuntungan bahkan jika mereka berbaring dan tidak melakukan apapun. Namun, mereka yang ditakdirkan untuk hidup buruk hanya datang ke dunia ini untuk menanggung kesulitan dan penderitaan. Li Huai ditakdirkan untuk hidup baik, begitu pula Lin Soyi. Dengan menjadi murid Akademi Mountain Cliff, sangat mungkin mereka akan menjadi orang terkenal dan berpengaruh di masa depan. Bahkan jika keadaan tidak berjalan baik, setidaknya mereka akan tetap menjadi bangsawan yang sangat kaya. Gadis muda itu mendongak dan melanjutkan, adapun Chen Pingan. Hidupnya juga tidak terlalu buruk. Paling tidak, dia tidak perlu memanggil orang lain dengan sebutan nona muda atau tuan muda.
Su He sedikit takut untuk menatap tajam putrinya. Mereka adalah pelayan turun-temurun karena mereka adalah pelayan sejak lahir. Su He ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ada tatapan tegas di mata Zulu saat dia melanjutkan, "Ayah, tidak apa-apa." Tuan muda kedua berkata bahwa begitu kita tiba di ibu kota, akan ada sejuta cara bagi kita untuk membebaskan diri dari status rendah kita. Selain itu, pasukan garis depan Kekaisaran Li Agung bersedia merekrut seniman bela diri wanita. Jika saya memberikan kontribusi yang luar biasa, mungkin saya bahkan akan menerima gelar kehormatan yang dianugerahkan oleh mandat kekaisaran. Su He menatap putrinya yang tampak agak asing saat ini. Putrinya tampak berseri-seri karena semangat dan kepositifan, dan ini membuatnya merasa lega dan puas. Dia mengangguk dan setuju, kita berdua akan bergabung dengan tentara bersama-sama. Dengan begitu, kita juga bisa saling menjaga. Sekarang tuan muda kedua telah menetap dengan baik di ibu kota, kita harus memintanya untuk mencarikan kita unit tentara yang lebih baik untuk bergabung, unit yang tidak menghadapi terlalu banyak tantangan berat dan mudah untuk memberikan kontribusi. Bagaimanapun, kita tidak boleh mempermalukan klan Li di wilayah mata air naga sebelum kita terbebas dari belenggu kita sebagai pelayan rendahan. Bahkan ketika kita memperoleh kebebasan di masa depan, kita tetap harus berterima kasih kepada klan Li. Gadis muda itu tersenyum dan segera berjalan mendekat untuk melingkarkan lengannya di lengan ayahnya. Ia menarik ayahnya kembali ke Pillow Relay Station dan menggodanya, "Baiklah, aku mengerti." "Ayah, sejak kapan ayah jadi cerewet seperti ini?" Su He menepuk kepala putrinya. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk berkata, "Ketika kamu punya kesempatan, kamu harus pergi dan meminta maaf kepada Chen Pingan. Terlepas dari niatmu selama pertempuran di Gunung Gotabel, kenyataannya adalah kamu telah melakukan kesalahan. Karena kamu telah melakukan kesalahan, maka wajar saja jika kamu harus meminta maaf dan menebus kesalahanmu." Zulu terdiam. Namun, mungkin karena suasana hatinya sedang baik malam ini, dia tersenyum cerah dan menjawab, "Oke. Ada 2 kuil di kota lilin merah, dan ini sejalan dengan etiket Kekaisaran Li Agung. Ada paviliun Woncang dan kuil orang bijak bela diri, dan keduanya cukup megah. Yang pertama menghormati seorang pejabat yang memegang tongkat ritual, sedangkan yang kedua menghormati seorang jenderal berbaju zirah dengan satu kaki menginjak seekor kucing macan tutul. Kedua kuil itu terletak di sebelah selatan kota lilin merah dan jaraknya hanya 500 meter. Jauh di dalam malam, kedua patung itu bergetar hampir pada saat yang bersamaan, melepaskan lapisan debu dari tubuh mereka. Cincin cahaya keemasan mulai memancar dari mereka. Pada saat yang sama, patung tanah liat emas di kuil-kuil di tepi sungai bunga bordir dan sungai anggur halus juga mengalami situasi serupa. Di pegunungan Gotabel di sebelah utara kota Red Candle, seorang pria bertelanjang dada memegang sebotol anggur di tangannya. 3 botol anggur lagi tergantung di pinggangnya. Meskipun dia berbau alkohol dan hampir tidak bisa berjalan lurus, setiap langkah yang diambilnya masih akan menempuh jarak 15 meter. Seolah-olah dia berjalan di tanah datar saat melintasi pegunungan. Dia segera tiba di puncak gunung Gotabel, dan dia bersendawa keras sebelum menghentakkan kaki dengan kuat ke tanah. Penguasa gunung Weibo muncul di dekatnya. Pria itu melirik pemuda tampan yang sedang memegang tongkat bambu hijau, dan dia terkekeh, "Selamat. Betapa menyenangkannya. Kamu akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan dan memulihkan tubuhmu yang sebenarnya. Bahkan, ada kesempatan bagimu untuk menjadi dewa gunung. Dari kelihatannya, kamu telah menemukan kesempatan yang sangat ditakdirkan." "Langsung ke intinya saja," kata Weibo dengan ekspresi muram. Lelaki itu menyeka mulutnya dan bertanya langsung, "Pendekar pedang bernama Liang itu. Sehebat apa dia?" Weibo terdiam. "Masalah ini sangat penting dan aku tidak ingin berlama-lama denganmu." "Aku juga tidak punya waktu," kata pria itu dengan tenang. "Jika kau tidak mau bicara, maka aku akan menghancurkan tubuhmu dan tidak memberimu kesempatan untuk pulih. Sebelum menjawab pertanyaanmu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau menanyakan hal ini?" tanya Weibo. Pria itu mengangguk dan menjawab, dia membunuh 2 pendekar papan atas dari Kekaisaran Li Agung, Li Hou yang berada di tingkat ke-7 seni bela diri, dan Hu Yinglin yang berada di tingkat ke-8 kultivasi. Mereka berdua adalah elit kelas 1 dari paviliun daun bambu yang mulia. Yang mulia sangat tidak senang ketika mengetahui hal ini, dan dia merasa orang ini yang pertama kali melanggar aturan. Oleh karena itu, Kekaisaran Li Agung ingin mendapatkan penjelasan darinya. Ekspresi muram tampak di wajah Weibo. Pria itu tersenyum dingin dan melanjutkan dengan suara yang mengancam, "Saya mendorongmu untuk menjauh dari ini. Sebaiknya kau benar-benar menjauh dari masalah ini. Kalau tidak,
kau mungkin akan dilempar ke sungai tenang yang mengalir untuk mandi lagi. Namun, saya dapat menjamin bahwa tidak seorang pun akan mau mengambil risiko hancurnya tubuh dan jiwa mereka untuk mengumpulkan pecahan-pecahan tubuhmu dari dasar sungai lagi. Tidak seorang pun akan menyusun kembali patungmu sepotong demi sepotong dan membawamu kembali ke Gunung Gotabel. Bagaimana menurutmu, Dewa Resmi Gunung Utara dari Negara Air Ilahi? Weibo tersenyum sedih. Di perbatasan Kekaisaran Li Agung, gerbang Yefu Pas 1 terbuka lebar. Sejumlah kecil kavaleri ringan yang ditempatkan di kota memutuskan untuk berbaris di kegelapan malam, sesuatu yang jarang mereka lakukan. Meskipun hanya ada 1000 dari mereka, hentakan teratur kuku besi kuda perang di tanah masih menyebabkan bumi bergetar. Seolah-olah seseorang sedang memukul genderang perang dengan kuat dan cepat. Ini adalah suara yang dapat mengirimkan semangat dan semangat mengalir melalui darah seseorang. Di samping jalan pos, seorang jenderal menarik tali kekang dan menghentikan kudanya. Ada ekspresi serius di wajahnya. Seorang letnan muda dengan bekas luka mengerikan di wajahnya bergegas menghampiri kudanya. Setelah memperlambat laju dan berhenti di samping sang jenderal, ia bertanya dengan suara lembut, "Jenderal Han, apa alasan di balik percepatan gerakan ke utara dan serangan mendadak ini?" Kekaisaran Li Agung memiliki wilayah yang sangat luas di utara Yefu Pas, jadi bagaimana mungkin ada sekelompok besar bandit atau penjahat? Bahkan jika ada, tanggung jawab untuk menghadapi mereka seharusnya tidak dibebankan pada unit kavaleri kita, bukan? Ada beberapa pertanyaan yang sebaiknya tidak kau tanyakan, jawab jenderal berbadan kekar itu dengan suara berat. Letnan muda itu meringis menanggapi. Namun, dia benar-benar menghentikan pertanyaannya. Jenderal dari Yefu Pas ragu-ragu sebentar, dan ini kemungkinan besar karena ia juga merasa tidak nyaman. Setelah mengatur kata-katanya, ia menjelaskan dengan tenang, tidak hanya unit kavaleri kita yang berbaris ke utara, tetapi hampir setengah dari unit infanteri dan kavaleri dari jalur perbatasan utara dan kota-kota militer juga berbaris ke utara malam ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Letnan muda itu tergagap setelah mendengar ini. Perburuan musiman yang terjadi dalam siklus 4 tahun. Tapi ini bukan musim yang tepat. Kami baru saja menghadiri sesi perburuan musim semi tahun lalu, jadi meskipun kami akan mengadakan latihan militer besar tahun ini, itu harus dilakukan di musim panas. Sang jenderal tanpa sadar membelai surai lembut kudanya sambil menjawab, Kementerian Perang tentu akan memberi kita perintah saat kita tiba di lokasi. Kita tidak perlu berspekulasi. Lebih dari 100 km di sebelah barat kota Lilin Merah, terdapat sebuah gunung kecil dan sepi di tengah sungai bunga bordir yang luas. Penduduk setempat memiliki nama kasar untuk gunung yang terletak di hulu ini, Gunung Roti Kukus. Di gunung ini terdapat satu kuil tunggal milik penguasa gunung, dan dupa serta persembahan tidak pernah berhenti di kuil ini. Konon kuil ini sangat mujarab, dan orang-orang akan menerima apapun yang mereka doakan, anak-anak, kekayaan, dan sebagainya. Hal ini membuat kuil ini terkenal luas, dan kuil ini menjadi tempat bersejarah yang harus dikunjungi oleh para cendekiawan dan pejabat dengan perahu. Malam musim semi terasa dingin, dan ombak yang bergelombang di sungai membuat percikan air di udara. Samar-samar terlihat seekor ikan mas hijau yang panjangnya 1 meter berenang cepat menuju gunung yang sepi. Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa ada seorang anak kecil berpakaian merah cerah duduk di punggung ikan itu. Anak ini hanya setinggi telapak tangan, dan seperti seorang penunggang kuda yang memegang kendali, tangannya mencengkeram erat kedua kumis ikan mas hijau itu. Anak itu melompat-lompat mengikuti gerakan ikan mas dan air sungai, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Wajahnya pucat, dan serangkaian umpatan mengalir dari mulutnya. Ikan mas hijau itu tiba-tiba berhenti saat mencapai tepi sungai, menyebabkan anak itu terlempar ke daratan tanpa ampun. Anak itu terjatuh, dan tubuhnya dipenuhi kotoran. Dia menoleh ke ikan mas hijau yang berenang kembali ke tepi sungai dengan santai dan meraung, tongkat yang bengkok pasti memiliki bayangan yang bengkok. Pemilikmu benar-benar jalang. Ikan mas itu tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah anak kecil di tepi pantai. Anak kecil itu hampir mengompol karena ketakutan, dan berteriak, laki-laki baik tidak akan berdebat dengan perempuan, sebelum berbalik dan berlari ke kuil penguasa gunung. Kuil itu masih terbuka, dan anak kecil itu berusaha keras untuk memanjat ambang pintu. Setelah mendarat di dalam, dia menatap patung tanah liat yang tampak aneh yang ditutupi cat yang mengelupas dan meletakkan tangannya di pinggulnya, berteriak, tuanmu hampir tenggelam di sungai. Apakah kau tidak akan bergegas dan berlutut untuk menerima perintahku? Apakah kau pikir aku tidak akan berani menghukummu karena ketidaksopanan yang mendalam dan memenggal kepalamu? Terdengar suara benturan yang keras. Anak yang berpakaian merah itu ditendang keluar dari kuil seolah-olah ia tidak lebih dari sekadar batu.
Seorang lelaki pendek duduk di ambang pintu dan mengumpat, seorang bocah dupa yang lahir di kuil sepertimu berani berpura-pura menjadi tuan dari tuan ini. Pria dan anak itu benar-benar mirip. Anak itu terengah-engah karena kehabisan tenaga, dan dia memamerkan giginya dan memasang ekspresi sedih saat dia memanjat untuk duduk di ambang pintu dengan susah payah. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Aku agak lapar," gumam anak itu. Pria itu mengangkat tangannya dan berpura-pura hendak memukul anak itu, menyebabkan anak laki-laki itu melingkarkan lengannya di kepalanya dan berseru, "Aku menguping beberapa informasi dari paviliun Dewa Kota tadi. Kudengar Kementerian Ritus dan Kementerian Astronomi mengeluarkan 2 perintah rahasia, memerintahkan semua Dewa Gunung dan Dewa Sungai dalam radius 500 km dari kota Lilin Merah untuk menunggu perintah selanjutnya. Mereka tidak diizinkan pergi, dan mereka juga tidak diizinkan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka harus berdiri dan segera melaksanakan perintah apapun. Jika mereka tidak hadir saat dipanggil, mereka akan diberi hukuman mati." Astaga, jika bukan karena aku yang memberitahumu berita ini, kau pasti sudah ditipu oleh seseorang sejak lama dengan kepribadianmu yang malas. Seseorang pasti telah meminjam pisau ini untuk membunuh seseorang. Oh, aku lupa bahwa kau bukan manusia. Kali ini, anak kecil itu dipukul dan terlempar ke kuil. Pria itu berdiri dan menatap ke arah kota Lilin Merah. Ekspresinya serius, dan dia berkata kepada anak itu, "Aku meninggalkan sedikit makanan di tempat pembakaran dupa untukmu. Ingatlah untuk memakannya dengan hemat. Baguslah kau masih punya hati nurani. Omong-omong, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau bisa sampai ke situasi yang mengerikan seperti ini. Dirimu yang menyedihkan adalah penguasa gunung yang paling lama mengabdi di benua ini, tetapi entah bagaimana kau punya hubungan yang buruk dengan semua kolegamu. Mengabaikan itu, bahkan bawahanmu yang berkulit keras berani mengabaikan perintahmu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa begitu malang dilahirkan di tempat pembakaran dupa milikmu? Aku harus mencari tempat pembakaran dupa yang lebih baik untuk bereinkarnasi di kehidupanku selanjutnya." Anak berbaju merah itu terus menggerutu dan mengeluh. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk dengan cekatan memanjat ke atas meja pembakar dupa dan menyelam ke dalam pedupaan tembaga yang masih berisi 7 batang dupa di dalamnya. Saat kembali ke stasiun relay bantal, Cheng Seng mendapati bahwa anak laki-laki di sebelahnya menggertakkan giginya sesekali dan mendesah di waktu lain. Seolah-olah dia sedang merenungkan pilihan yang akan menentukan kelangsungan hidupnya. Li Huai akhirnya menghentikan langkahnya. Ia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Cheng Tua, aku punya 30 koin tembaga, jadi bisakah kita kembali ke toko buku itu dan membeli buku? Berapa harga buku termurah di sana? Apakah aku masih punya uang kembalian?" Pria yang disebut sebagai Cheng Tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah merenungkannya sejenak, dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Itu sulit. Toko buku itu secara luas dianggap sebagai yang paling tidak terjangkau di kota Lilin Merah. Kecuali jika itu adalah seorang sarjana yang memiliki hobi mengumpulkan buku-buku langka, hanya sedikit orang yang pergi ke sana untuk membeli buku. Jika Anda benar-benar ingin membeli buku, saya tahu 2 toko buku besar di sisi timur kota. Buku-buku klasik Konfusianisme, naskah dari berbagai ajaran, kisah-kisah aneh dan ajaib. Saya dapat menawar harga yang bagus untuk Anda jika itu yang Anda cari." Anak lelaki yang keras kepala itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, itu pasti dari toko buku yang baru saja kita kunjungi." Ke-30 koin tembaga itu adalah simpanan rahasia Li Huai. Lebih dari separuhnya dicuri dari keluarga pamannya, sedangkan sisanya dari saudara perempuannya, Li Liu. Sebelumnya, Chen Pingan tidak berusaha bersikap murah hati dengan mengorbankan dirinya sendiri, membeli buku mahal itu tanpa bertanya. Ia juga tidak menolak Li Huai dan menunjukkan keengganan untuk menghabiskan begitu banyak tael perak. Sebaliknya, ia bertanya kepada Li Huai apakah ia akan membaca buku ini. Hal ini mengejutkan Li Huai. Meskipun ia menjawab dengan tegas, ia biasanya akan membolak-balik buku ini dengan santai ketika ia merasa bosan. Li Huai sebenarnya tidak begitu tertarik dengan buku ini, Severed Watercliff. Namun, Li Huai sangat gembira karena ada yang bersedia menghabiskan 10 tael perak untuknya. Li Huai tidak bodoh. Anak kecil itu tahu betul apakah seseorang bersikap baik atau buruk padanya. Sepasang sandal jerami, rak buku yang akan segera diterimanya, dan buku ini, Severed Watercliff. Dia berutang banyak pada Chen Pingan, jadi wajar saja dia merasa harus membalas budi dengan cara tertentu. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah dan gelisah. Kenyataannya, Li Huai tidak menyukai Zulu, dan dia juga tidak terlalu menyukai Lin Soyi, seseorang yang pernah bersamanya dalam suka dan duka. Sebaliknya, dia menganggap Li Baoping cukup baik.
Dia adalah gadis kecil yang sering mengganggunya di sekolah. Orang yang paling disukai Li Huai adalah Aliang yang riang dan konyol. Adapun anak laki-laki malang dari gang Fas Tanah Liat, Li Huai sedikit takut padanya. Cheng Seng menunduk dan melihat ekspresi serius di wajah bocah lelaki itu. Benar saja, dia memiliki bakat abadi seperti yang dikatakan orang itu. Ada beberapa kesempatan yang ditakdirkan yang memang akan menguntungkan mentalitas seseorang. Deputi stasiun pemancar itu menahan senyum. Mungkin dia bisa membantu bocah lelaki ini dengan memberinya sedikit dorongan ke arah yang benar. Di masa depan, ini bahkan mungkin berubah menjadi bantuan besar yang bisa dia manfaatkan. Ketika menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan kepada 1000 manusia fana seringkali jauh lebih rendah daripada menunjukkan kebaikan kepada satu orang abadi. Ini adalah sesuatu yang telah dia dengar dan saksikan sendiri. Itu adalah kebenaran mutlak. Cheng Seng membawa anak laki-laki itu kembali ke gang di antara dua jalan. Pemilik toko muda itu duduk di depan pintu dan menatap mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Seolah-olah dia telah mengantisipasi kepulangan mereka. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera di tangannya berjalan ke arah Li Huai dan Cheng Seng dari seberang gang. Pemilik toko muda itu perlahan berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Cheng Seng, sambil berkata, "Toko buku tutup hari ini. Kamu bisa membawa anak kecil itu lain kali." Cheng Seng segera berbalik untuk pergi, tidak lupa membawa Li Huai bersamanya. Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah pergi, pemuda yang anggun dan sopan itu segera kehilangan sikap tenang dan kalemnya. Dia tampak penuh hormat dan sedikit gelisah saat dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata dengan lembut, "Li Jin dari Rusing Tranquil River memberi penghormatan." Pria tua berambut abu-abu itu berdiri di depannya dengan satu tangan di belakang punggungnya dan satu tangan memegang lentera. Dia mengangguk sebelum melangkah masuk ke toko buku. Pria muda itu bergeser ke samping untuk membiarkannya lewat, lalu dia berdiri dan mengikuti pria tua itu masuk. Pria tua itu dengan santai menyelipkan gagang lenteranya di bawah beberapa buku sambil berbalik menghadap pria muda yang tampan itu. Dia mendesah penuh emosi dan berkata, "Kamu terlihat seperti ini 40 tahun yang lalu saat pertama kali aku bertemu denganmu, dan kamu masih terlihat seperti ini hari ini. Sungguh membuat iri." Li Jin mengencangkan genggamannya pada kipas lipatnya dan menjawab sambil tersenyum tipis, "Bagi spesies seperti kita, bisa hidup sebagai manusia adalah keberuntungan terbesar yang bisa kita nikmati." Orang tua itu mengangguk dan tidak menjawab. "Kelompok orang itu bisa tinggal di Pillow Relay Station. Apakah ini yang Anda rencanakan?" tanya pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu tetap diam. Li Jin dengan cerdik menutup mulutnya. Dia telah membuka toko buku kecil ini 100 tahun yang lalu, dan disinilah dia mengamati dunia dengan tatapan dingin. Dia telah melihat segala macam hal dan menyaksikan segala macam keributan di pengadilan resmi. Dia tidak asing dengan istana kekaisaran Li Agung. Jika seseorang ingin memesan begitu banyak kamar berkualitas baik dan berkualitas sedang di Pillow Relay Station, seseorang setidaknya harus menjadi asisten menteri di salah satu dari 6 kementerian. Tentu saja, ini mengabaikan 3 menteri istana. Di bawah menteri dan asisten menteri di 6 kementerian adalah posisi menteri istana. Ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi departemen-departemen yang berada di bawah kementerian. Menteri istana adalah pejabat tingkat kelima yang dilayani oleh pejabat eksternal. Catatan, di Istana Kekaisaran Tiongkok, pejabat tingkat pertama adalah pejabat dengan pangkat tertinggi. Secara umum, menteri istana dan pejabat eksternal bukanlah orang-orang yang berpengaruh. Namun, ada 3 menteri istana yang merupakan pengecualian dari aturan ini, yang memegang kekuasaan yang tak terbayangkan. Mereka adalah pejabat inspeksi prestasi di Kementerian Personalia, pejabat pemeriksaan militer di Kementerian Perang, dan pejabat ritual dari Kementerian Ritus. Ketiga pejabat ini tidak memiliki status tinggi, tetapi mereka memiliki kekuasaan besar yang menarik banyak perhatian di pengadilan resmi. Begitu mereka diberangkatkan keluar ibu kota, mereka pasti akan menikmati perlakuan khusus dan dipandang sebagai gubernur provinsi. Yang satu bertanggung jawab atas pemeriksaan dan promosi semua pejabat lokal di bawah pangkat keempat. Yang satu bertanggung jawab atas seleksi dan pemeriksaan seniman bela diri di Kekaisaran, dan yang lebih bertanggung jawab lagi atas perekrutan seniman bela diri dari dunia kultivasi. Yang satu bertanggung jawab atas ritual-ritual agung Kekaisaran dan sering menjadi penasihat kaisar setiap kali ia membutuhkan nasihat mengenai arah strategis sesuatu. Pejabat yang tampaknya berpangkat rendah ini seringkali adalah seorang sarjana dari sekolah-sekolah atau akademi-akademi Konfusianisme. Orang tua biasa-biasa saja yang berdiri di hadapan Li Jin adalah salah satu dari ketiga pejabat ini. 40 tahun yang lalu,
Li Jin pernah menghadiahkan 2 buku kepada seorang sarjana miskin yang akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Yang mengejutkannya, sarjana miskin ini terus-menerus dipromosikan, dan akhirnya menjadi menteri istana di kantor ritual Kementerian Ritus. Ini adalah posisi yang tinggi dan berpengaruh. Namun, bagi Li Jin yang berada di dunia fana yang jauh dari istana kekaisaran, ada makna lain dari jabatan ini. Ada desas-desus bahwa kantor kecil yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh sebagian besar pejabat ini secara diam-diam bertugas memilih dan menunjuk dewa-dewa resmi gunung dan sungai. Meskipun kantor ini tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan akhir, mereka memang memiliki kemampuan penting untuk merekomendasikan kandidat. Li Jin akhirnya mengetahui posisi lelaki tua itu melalui para pejabat dan pedagang yang melewati kota lilin merah. Ia telah mengirim banyak surat kepadanya, tetapi surat-surat itu seolah-olah lenyap begitu saja, tanpa ada satupun yang mendapat balasan. Li Jin tidak berani protes, dan ia hanya bisa berhenti mengirim surat karena kecewa. Selama 100 tahun terakhir, pemuda yang menyebut dirinya Li Jin telah bersusah payah mencoba menjadi dewa sungai resmi dari sungai damai yang mengalir. Dia telah berkorban banyak dan mencoba melalui banyak jalan, namun semuanya berakhir sia-sia. Kau seharusnya tahu alasan mengapa sungai Rusing Tranquil tidak memiliki dewa sungai resmi, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Itulah sebabnya aku pura-pura tidak melihat surat-surat yang kau kirimkan kepadaku. Bukannya aku tidak ingin membantu, hanya saja aku benar-benar tidak mampu. Li Jin tersenyum pahit sebelum mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Selama kaisar tidak setuju, saya khawatir bahkan kata-kata menteri dari Kementerian Ritus tidak akan berguna. Lelaki tua itu tersenyum dan mengamati dengan saksama pemuda di hadapannya, orang ini akan mengubah penampilannya setiap 2 atau 3 dekade. Ia menyipitkan matanya dan melanjutkan, namun, sebuah kesempatan kini ada di hadapanmu. Terserah padamu apakah kau berani memperjuangkan kesempatan ini atau tidak. Wajah pemuda itu tidak berseri-seri karena kegembiraan, dan dia malah bertanya, kudengar beberapa dewa baru diangkat di Dragon Spring County, yang sebelumnya adalah Joel Smallworld. Kaisar mengangkat dewa sungai di Dragon Whisker River, dewa sungai di Iron Talisman River, dan dewa gunung masing-masing di Cloud Drape Mountain, Lamp Bearer Mountain, dan Downtrodden Mountain. Dia mengangkat 5 dewa sekaligus, 3 di gunung dan 2 di sungai. Ini sudah menghabiskan sebagian besar kekayaan kaisar yang terkumpul. Jika dia sudah kewalahan, bagaimana mungkin dia bisa menyisakan posisi yang berharga untuk Rusing Tranquil River? Tenang saja. Ini bukan semacam konspirasi yang menargetkanmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Terus terang saja, kau tidak cukup kuat untuk kutargetkan secara pribadi. Pemuda itu merasa sedikit malu dan marah. Namun, menyadari bahwa ia masih harus bergantung pada bantuan lelaki tua itu, raut wajah tak berdaya segera terpancar di wajahnya. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia menjelaskan, dengan kota lilin merah sebagai pusatnya, semua dewa gunung dan dewa sungai yang ditunjuk secara resmi, dan semua calon penguasa gunung dan penjaga sungai dalam radius 500 km harus bersiap dan menunggu perintah lebih lanjut. Mereka harus siap untuk berpartisipasi dalam pengepungan pada saat itu juga. Selain itu, jalur perbatasan utara termasuk jalur Yefu telah mengirimkan sejumlah besar kavaleri elit dan mengirim pengintai dan tim pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Adapun kamu, Li Jin, aku pasti tidak akan mengungkapkan informasi ini kepadamu jika bukan karena hadiah 2 buku yang kamu berikan saat itu. Keberadaanmu sama sekali tidak ada bedanya. Li Jin benar-benar tercengang. Mengapa mereka mengerahkan begitu banyak pasukan di dalam perbatasan kekaisaran Li besar? Apa yang mereka kepung? Seorang saja, jawab lelaki tua itu jujur. Li Jin menatap mata lelaki tua itu, dan sepertinya dia tidak berbohong. Menteri istana, apakah ada yang perlu saya lakukan? Tanyanya perlahan. Orang tua itu tersenyum dan menjawab, hanya masalah kecil yang seharusnya bisa kau tangani. Aku hanya ingin kau mengawasi seorang pria yang baru saja tiba di kota lilin merah. Setelah datang ke daratan dari sungai Rusing Tranquil selama 200 tahun, aku tahu kau telah hidup dengan cukup baik di kota lilin merah. Kau lebih mengenal perairan daripada para dewa kota, dan kau lebih mengenal adat istiadat dan kejadian di kota kecil daripada kedua dewa sungai itu. Selain itu, jika catatan di ibu kota tidak salah, maka kau bahkan memiliki beberapa ikan kegelapan hijau yang berharga dari buku-buku kuno. Ikan-ikan ini sangat cocok untuk penyelidikan dan komunikasi rahasia di area kecil. Ekspresi wajah Li Jin menjadi gelap. Tenang saja, kata lelaki tua itu dengan nada mengejek. Aku tahu ikan kegelapan hijau adalah harta karun yang hanya ada 1 dari 100 tahun. Namun, aku belum merendahkan diri untuk menginginkannya. Tidak, aku hanya memproyeksikan kekuranganku pada orang lain,
kata Li Jin sambil tertawa meremehkan diri sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, dan orang itu siapa? Seorang pria mengenakan topi bambu, jawab lelaki tua itu perlahan. Ada labu perak kecil yang diikatkan di pinggangnya, dan dia juga bepergian dengan sekelompok anak-anak. Anak-anak itu berasal dari Jewel Small World, atau yang sekarang dikenal sebagai Dragon Spring County. Mengenai identitas asli pria itu, mata-mata dari kekaisaran belum memastikannya. Li Jin tercengang, orang itu baru saja datang ke tokoku. Tatapan mata lelaki tua itu menjadi tajam. Itu hanya kebetulan, kata Li Jin hati-hati. Orang tua itu melambaikan tangannya dan memperingatkan, tidak masalah. Mulai sekarang, ingatlah untuk tidak membocorkan apapun. Lebih baik tidak melakukan apapun daripada melakukan kesalahan. Jika kamu membuatnya khawatir secara tidak sengaja, mungkin kamu tidak perlu khawatir karena kamu pasti sudah mati saat itu. Bahkan jika dia tidak membunuhmu, aku akan memastikan untuk membunuhmu sendiri. Namun, jika semuanya berjalan lancar, aku tidak berani menjanjikanmu posisi dewa sungai resmi di sungai deras yang tenang. Yang bisa kulakukan adalah membuat kaisar mengingat namamu terlebih dahulu. Bisakah ini dianggap sebagai dikenal dan dihargai oleh kaisar? Li Jin bertanya dengan nada mengejek diri sendiri. Lelaki tua itu menghentikan aksinya mengambil buku secara acak dan membolak-baliknya. Ia berbalik dan bertanya, apa, kamu tidak mau mengambil risiko ini? Li Jin tertawa terbahak-bahak dan menjawab, keberuntungan berpihak pada yang berani. Bagaimanapun, aku tidak perlu ikut campur secara pribadi, jadi ini adalah kesepakatan di mana aku hanya bisa menang dan tidak kalah. Aku terima tawaranmu. Ia menjentikkan jarinya, dan 2 ekor ikan yang sangat ramping dan indah muncul di dekat bahunya. Indera mereka terhubung dengan inderanya, dan apapun yang mereka lihat, ia juga melihatnya. Ikan itu mengibaskan ekornya yang panjang dan seketika menghilang dari pandangan. Sebelum pergi, lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, buku-buku di toko Anda masih semahal ini. Baru pada saat inilah Li Jin melihat bayangan pemuda miskin itu dari lelaki tua itu. Orang tua itu mengambil lentera dan meninggalkan toko. Setelah keluar dari gang, dia bertemu dengan seorang pria kekar dengan tangan disilangkan di depan dada. Mereka berdua terus berjalan berdampingan, dan pria kekar itu bertanya, kamu tidak takut melakukan sesuatu yang berlebihan? Karena jaringnya sudah diperketat sampai titik ini, tidak akan ada bedanya bahkan jika Li Jin tiba-tiba menjadi gila dan memutuskan untuk membocorkan kebenaran kepada ahli yang itu, jawab lelaki tua itu dengan santai. Pada akhirnya, kau masih berusaha membalas budi dengan memberimu 2 buku. Kata pria itu sambil mendengus. Orang tua itu tersenyum angkuh dan berkata lembut, bagaimanapun juga, kebaikan yang telah aku berikan pasti ada nilainya, bukan? Zulu berkata bahwa dia ingin makan tanghulu. Meskipun Su He sedikit bingung, kapan putrinya tiba-tiba menyukai makanan manis, ini bukanlah permintaan yang berlebihan atau semacamnya. Jadi, dia berjalan-jalan dengan putrinya untuk mencari warung. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang membawa tanghulu dalam jumlah banyak dan dengan lantang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan dan gang. Su He tidak suka tanghulu, tetapi Zulu memutuskan untuk membeli 3 tusuk sate sekaligus. Hal ini membuat Su He bingung lagi. Namun, gadis muda itu tersenyum dan berkata bahwa 1 tusuk sate untuknya, sedangkan 2 tusuk sate lainnya untuk Nona Muda dan Chen Pingan. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Chen Pingan malam ini. Paling tidak, dia harus meminta maaf kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang. Su He merasa seolah-olah beban di pundaknya telah terangkat. Dia sangat bahagia saat ini. Mereka berdua kembali ke stasiun relay, dan mereka mengetahui bahwa Chen Pingan dan Li Baoping telah tiba kembali beberapa waktu yang lalu. Zulu belum menyelesaikan tanghulunya saat dia berjalan ke halaman sebuah ruangan yang bagus. Dia meminta ayahnya untuk menyampaikan pesan kepada Chen Pingan, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggunya di sini. Su He melangkah pergi, dan dia tidak bisa menahan tawa dalam benaknya. Putrinya terlalu sensitif, bukan? Apa yang memalukan dari meminta maaf kepada seseorang? Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki bersandal jerami muncul di sisi lain koridor yang dicat. Ia sedikit mempercepat langkahnya saat melihat Zulu duduk di bangku. Ada sekitar selusin potong buah manisan berserakan di bangku di sebelah gadis muda itu. Zulu tersenyum sambil berdiri, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan sikap yang tampak malu-malu. Dia berjalan ke arah anak laki-laki itu.